Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku, misalnya adat orang NU kalau habis salam itu menghadap ke kiblat karena arah terbaik itu kiblat. Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum. Itu memang teks hadisnya itu kita yang meneliti hadis itu semua syarah itu berdebat. Nabi memuji kiblat itu arah terbaik, oke. Tapi di bab itu Nabi itu aqbala alaina, menghadap ke kita. Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi kadang ngendikan. Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, nggak ada istilah itu dulu. 7 menit itu nggak ada. Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk kitab Fathul Bari. Nabi itu tokoh sentral, kalau lagi Nabi itu tokoh sentral. Ini kata kitab Fathul Bari, bukan kata saya. Nah, orang-orang yang imamu qaumi, orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing, tetap kalau sholat itu ikut Nabi. Ikut Nabi, setelah salam langsung pulang. Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ya ada sejarahnya, karena dia mau jadi imam di daerahnya. Nah, tidak kebayang kalau Nabi itu madhep kiblat. Kalau Nabi madhep kiblat, orang yang masbuk, yang barusan datang, pasti langsung usolli, misalnya fardhul isya'i misalnya, terus makmum Nabi, padahal Nabi sholatnya sudah selesai. Jadi intinya gini, kata Fathul Bari, imam setelah salam itu harus bikin gerakan atau omongan atau apa saja yang menunjukkan kalau sholatnya selesai. Di antara gerakan itu adalah beliau harus menghadap ke hadirin atau menghadap ke utara atau apa saja yang penting menunjukkan kalau sholat ini sudah selesai. Itu fikih. Jadi fikih itu cara menganalisis itu memang unik. Karena kalau Nabi tetap seperti itu, posisi pancet seperti itu, maka orang yang baru datang mengira Nabi masih sholat. Nah, pertanyaannya kalau mereka sudah takbir malah sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Menggantungkan sholat atau mengikatkan sholatnya dengan orang yang sudah tidak sholat. Jadi menjadikan orang yang nggak sholat sebagai imamnya kan nggak boleh. Maka Nabi harus memaklumatkan dengan gerakan itu bahwa beliau sudah tidak sholat. Karena orang datang dari berbagai daerah. Jadi nganalisis fikih, fiqhul hadis namanya. Itu ulama itu mau tidak mau debat. Karena pertanyaannya itu kenapa? Ya memang mau apa? Karena yang namanya sosial itu yahtamilu muhtamilatin, ada sekian kemungkinan. Makanya dalam madzhab istimbat itu, ketika Nabi sedekah pakai tamer, pakai kurma, itu ulama mesti ngitungnya tuh qut. Qut itu makanan pokok. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan kalau di Indonesia pakai beras misalnya, karena kutil balad Indonesia itu beras. Oke, Imam Syafi'i mainstream. Tapi ketika era Yusuf Qaradawi di Al-Azhar di Mesir sana, ulama-ulama mulai usil. Sama sih ingat Mbah Mun sering gojlokan, lah iya petani gabah, petani padi wis melarat wajib zakat. Petani cengkeh, kakao, suga-suga ra wajib zakat hanya karena yang ditanam tidak qut, tidak makanan pokok. Jadi mulai ada ulama mulai gerah lah, kalau bahasa politiknya mulai gerah. Yang petani miskin gara-gara yang ditanam padi wajib zakat. Yang orang-orang di sana misalnya di Sulawesi karena tanamannya kakao atau cengkeh tidak wajib zakat karena bentuknya tidak qut, tidak makanan pokok. Geger kan di Al-Azhar geger. Akhirnya hampir semua ulama berpendapat ya sudah sekarang ketika Nabi menzakati qut, makanan pokok, itu jangan dihitung sebagai makanan pokok. Wa mimma akhrajna lakum minal ard. Apa saja, ma itu apa saja. Makanya kata Yusuf Qaradawi, ma itu apa saja. Makanya semua tanaman yang menghasilkan uang itu wajib zakat. Nah, masalahnya kitab-kitab Syafi'iyah itu sudah mamlu'ah, sudah penuh dengan penjelasan misalnya fala zakata fil khadrawat, maka enggak perlu zakat untuk kayak kangkung, semangka dan sebagainya. Nah, lalu kiai-kiai angkatan modern kayak Mbah Mun itu sering dapat masukan. Saya pernah dengar sendiri, Yai, saya ini punya sawah 1 hektar, tak tanamin padi, itu enggak pernah kaya saya. Sekarang tak tanamin kangkung malah saya kaya, karena tiap 3 hari panen tak kirim ke Jakarta. Itu orang Indramayu yang tanya. Jadi gak tanam padi gak pernah kaya, tanam kangkung kaya. Nah, karena dia orang soleh, kalau zakat boten. Mau diwajibkan zakat tidak makanan pokok, mau tidak wajib dia kaya.
Semenjak itu perubahan di Indonesia ikut. Akhirnya ada zakat. Pokoknya asal tanaman yang satu nisab ya wajib zakat. Masih ada debat lagi. Ketika nanam ingin dipanen, itu dia petani apa pedagang? Karena nanti perdebatannya ikutnya zakat zuruk, zakat tanaman apa zakat pedagang. Kalau sampean nggak pernah debat berarti sebenarnya Anda tidak dosen Islam ini. Dosen nggak pernah diskusi fikih apa Islam.